Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, hari ini nanti kita akan bahas mengenai oscillator. Kameranya buat durek kan ngerti nek bener-bener sehat ngono doang. Oh. Nah, do ngopo nang omah do ngopo. Ini kameranya di durek aja. Yang lain? Di kameranya yang lain. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai oscillator. Sudah nampak ya? Tidak kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi kita bahas oscillator. Setelah kemarin kita bahas mengenai media transmisi, ada kabel, ada kemudian wireless, kemudian komponen jaringan ya, komponen dari jaringan komputer. Kemudian kita bahas mengenai open system interconnection atau biasa disebut dengan oscillator atau juga biasa disebut dengan 7 lapisan OSI. OSI layer atau Open System Interconnection Layer ini adalah model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking. Ini adalah sebuah model dari arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO atau International Organization for Standardization di Eropa sekitar pada tahun 1977. OSI sendiri singkatan dari Open System Interconnection. Jadi model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau biasa disebut dengan OSI 7 layer model. Ya, ini ya, jadi atau 7 lapis OSI. Jadi ada 7 lapisan dari model 7 lapis atau model OSI layer. Yang perlu diketahui bahwa OSI atau Open System Interconnection ini bukanlah sebuah protokol ya. Jadi OSI ini bukan sebuah protokol, namun nanti menggambarkan ya bagaimana data itu mengalir ya dari host asal menuju ke host tujuan atau workstation asal menuju ke workstation tujuan. Ya, sedangkan kalau protokol sendiri kan sekumpulan aturan yang nanti digunakan pada saat komunikasi data dalam jaringan itu menggunakan protokol. Kalau protokol yang sering digunakan itu yang populer itu biasa sering digunakan yaitu TCP/IP itu protokol. Ya, yang sering atau banyak digunakan ya TCP/IP. Dan ada juga yang protokol IPX, ada NetBIOS ya, ada AppleTalk dan seterusnya. Itu protokol. Tapi yang sering digunakan atau yang populer itu yang menggunakan TCP/IP. Protokol TCP/IP.
Itu protokol. Jadi OSI ini bukanlah sebuah protokol. Kemudian model OSI atau Open System Interconnection ini dibuat ya setelah teknologi jaringan hadir di antara kita. Jadi OSI layer ini dikembangkan atau dibuat setelah teknologi jaringan ada. Jadi teknologi jaringan ada, kemudian dikembangkan model OSI layer yang nanti menggambarkan bagaimana komunikasi data atau bagaimana data itu mengalir ya dari host asal menuju ke host tujuan. Model OSI terdiri dari layer-layer atau lapisan yang jumlahnya 7 ya. Jadi mulai dari layer 1 itu fisikal, kemudian layer data link, layer kedua data link, layer ketiga network, kemudian layer keempat itu transport, ya, kemudian layer kelima itu session, keenam presentation, dan yang ketujuh adalah application. Nah ini 7 buah layer. Ya. Jadi kalau layer paling bawah itu fisikal, kemudian layer nomor 2 itu data link, kemudian layer ketiga itu network, dan layer keempat transport, kelima session, dan keenam presentation, kemudian yang ketujuh yang paling atas, layer yang paling atas itu adalah application. Ya, layer application itu biasanya berupa tampilan ya interface yang nanti berhubungan langsung dengan pengguna, itu layer application. Ini kalau kita lihat bedanya antara yang itu OSI referensi model ya, ada 7 lapis. Kemudian ada model dari DARPA ya, DARPA referensi model itu ada 4 bagian, yaitu ada application layer, ada host to host layer, ada internet network layer, dan ada network interface layer. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu TCP/IP ya, protokol itu ada yang paling atas ya, lapisan yang paling atas kalau di protokol TCP/IP ada telnet, ada FTP, ada SMTP, ada DNS ya, ada DHCP, ada SNMP ya. Kemudian yang bawahnya itu ada TCP atau Transmission Control Protocol, kemudian ada User Datagram Protocol. Kemudian yang lapisan ketiga itu ada Internet Protocol, ada IRP, ICMP, IGMP. Ini kalau dilihat dari protokol TCP/IP ya, TCP/IP Protocol Suite. Ya, kemudian yang paling bawah ya, lapisan paling bawah itu ada Ethernet, ada token ring, ada firm relay, ada ATM ya. Ini bedanya kalau di OSI referensi layer model ini ada 7 lapisan layer atau 7 lapisan. Namun ini bukanlah sebuah protokol ya. Nanti ini menggambarkan bagaimana data itu mengalir ya dari satu layer ke layer berikutnya ya, dari satu ke host yang lain. Terus kemudian kenapa keuntungan ya, kenapa kok OSI layer itu dibuat berlapis-lapis ya, dibuat sampai 7 lapis. Keuntungannya yaitu memudahkan ya untuk nanti kita itu memahami ya bagaimana cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Jadi nanti memahami bagaimana cara kerja dari jaringan komputer itu secara menyeluruh. Kemudian bisa memecah ya persoalan komunikasi data yang rumit ya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Karena setiap melewati layer itu akan data itu akan dienkapsulasi atau dirubah bentuknya sehingga memudahkan pada waktu proses troubleshooting atau proses apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi data. Kemudian yang ketiga memungkinkan seorang vendor atau pakar network atau pakar jaringan itu memudahkan dalam mendesain atau mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Jadi seorang vendor atau pakar network atau pakar jaringan memudahkan ya pada waktu ingin mengembangkan atau ingin mendesain ya, satu hardware ataupun software yang bisa bekerja pada layer tertentu. Ya, kemudian menyediakan standar interface ya bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Artinya setiap perangkat hardware ya dengan adanya OSI layer yang dibuat berlapis-lapis itu sehingga menyediakan standar, jadi standar interface. Jadi misalkan Ethernet card itu ada standar interface-nya. Misalkan perangkat yang bisa bekerja di layer kedua misalkan atau layer ketiga misalkan. Nah itu dibuat standar interface-nya. Jadi meskipun yang membuat berbeda vendor, yang membuat misalkan dari
vendor A, vendor B ya. Itu kalau mengikuti standar interface itu harus sesuai standar sehingga tidak terjadi perbedaan standar interface sehingga masing perangkat meskipun berbeda merek atau berbeda pembuat ya atau berbeda vendor tetap bisa digunakan dan digunakan karena sudah sesuai dengan standarnya ya, standarnya sudah sama semua. Kemudian adanya abstraksi layer ya memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait dengan layer tertentu misalkan. Nah, ini beberapa keuntungan atau mengapa kok dibuat OSI layer dibuat berlapis-lapis ya. Kemudian selanjutnya dari ketujuh layer tersebut ya dilihat secara fungsional ya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian saja. Ya, tadi ada 7 layer ya, layer apa tadi yang paling bawah adalah fisikal, kemudian data link, kemudian network, kemudian halo? Dengar suara saya enggak ini? Dengar. Ya, Dengar. Ya, Jelas. saya kira putus ya. Ya, tadi kan ada 7 layer ya, ada layer fisikal, data link, network, transport, session layer, presentation, dan application. Ya, untuk pembagian layer di sini ada 2 kelompok ya. Yang pertama layer 5 sampai dengan 7 yaitu layer atau di layer 5 sampai 7 itu biasa disebut dengan application layer atau upper layer ya, 5 sampai dengan 7 yaitu session, presentation, dan application ya. 5 sampai 7 yaitu layer session, kemudian layer presentation, dan layer application itu biasa disebut dengan atau dikelompokkan sebagai disebut dengan layer application layer atau upper layer. Ya, ini biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan user interface ya, yang berkaitan dengan user interface atau tampilan ya. Kemudian berkaitan dengan data formatting, kemudian berkaitan dengan communication session, ya ini ditangani pada upper layer ini atau layer application layer ini, yaitu yang mulai dari layer 5 sampai dengan layer 7. Ya biasanya upper layer ini banyak diimplementasikan dalam bentuk software aplikasi ya, banyak diimplementasikan dalam bentuk software aplikasi. Kemudian yang kedua, layer 1 sampai dengan layer 4. Ya, layer 1 sampai dengan layer 4 ini yaitu layer apa tadi? 1 fisikal, data link, network, dan transport ya. 1 sampai 4 ini dikelompokkan sebagai data flow layer atau lower layer ya. Ini layer 1 sampai 4 yaitu data flow layer atau lower layer. Nah, ini pada layer ini ya, itu bagaimana data itu mengalir pada network yang ditangani oleh layer ini. Lower layer ini dapat diimplementasikan dalam bentuk hardware maupun software ya. Jadi dapat diimplementasikan dalam bentuk hardware maupun software. Itu ya, di pembagiannya ada 2 ya, yang layer 1 sampai 4 disebut lower layer atau flow layer, data flow layer, kemudian layer 5 sampai dengan 7 disebut dengan upper layer atau application layer. Namun dari pembagian ini ada beberapa pakar jaringan yang berbeda pendapat ya tentang pembagian ini. Ada yang berpendapat bahwa layer 1 sampai 3 itu disebut dengan lower layer, sedangkan layer 4 sampai dengan 7 itu disebut dengan upper layer. Itu ada yang berpendapat seperti ini ya. Jadi ada yang berpendapat layer 1 sampai 3 yaitu layer fisikal, data link, dan network itu disebut dengan lower layer, dan layer 4 sampai dengan layer 7 yaitu layer apa tadi transport, session, presentation, dan application itu disebut dengan upper layer. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Itu ya. Kemudian ini kita lihat dari masing-masing layer. Dari layer yang ketujuh atau layer application. Nah, layer application layer atau layer ketujuh ini berfungsi sebagai tampilan antar muka ya, dengan aplikasi yang dengan fungsional jaringan ya. Biasanya berkaitan dengan tampilan interface atau antar muka dengan aplikasi yang secara fungsional nanti mengatur bagaimana aplikasi itu dapat mengakses jaringan. Ya, kemudian bisa membuat pesan kesalahan. Ya. Protokol yang berada dalam lapisan ini. Misalnya protokol ada HTTP, ada FTP, ada SMTP, dan ada NFS. Ya. Ini misalnya dalam bentuk protokol. Ini layer yang paling atas, yaitu layer application. Ya.
Kemudian layer di bawahnya yang layer nomor 6 atau layer presentation layer. Ini berfungsi untuk mentranslasikan ya data yang hendak dikirimkan atau hendak ditransmisikan oleh aplikasi ya, ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan ya. Biasanya ini berfungsi untuk menerjemahkan atau mentranslasikan ya data atau merubah data itu ya yang nanti hendak dikirimkan atau ditransmisikan oleh aplikasi ya ke dalam format yang dapat dikirimkan melalui jaringan ya. Protokol yang berada dalam level ini adalah redirector software, seperti ada kalau di dalam Windows NT ya di layanan dalam Workstation ya dalam Windows NT, kemudian ada juga Network Shell dan semacamnya, ada remote desktop ya, pada itu nanti bisa melakukan remote desktop protokol atau RDP. Nanti berada di layer ke-6 atau layer presentation. Kemudian yang kelima layer session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan ya bagaimana koneksi ya dapat dibuat, kemudian dipelihara atau dihancurkan ya. Selain itu level ini juga dilakukan resolusi lama. Nanti akan menggambarkan bagaimana data itu mengalir ya dari layer paling atas. Pada waktu kita mengirimkan data, itu dimulai dari layer yang paling atas, yaitu layer application, kemudian menuju ke layer presentation dan layer session. Ya biasanya melalui 3 layer ini masih berupa data. Kemudian nanti layer keempat, ya layer keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data. Jadi memecah di data menjadi paket-paket data ya, serta memberikan nomor urut ya ke paket data tersebut, sehingga nanti dapat disusun kembali ya setelah sampai di komputer tujuan. Jadi data dipecah menjadi paket-paket data dan diberikan nomor urut paket-paket data, sehingga setelah nanti data itu sampai di komputer tujuan atau di workstation tujuan, maka akan diurutkan kembali ya. Ini di layer transport layer. Kemudian layer yang ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan ya, alamat-alamat IP address atau internet protokol ya. Mendefinisikan alamat-alamat internet protokol atau IP, kemudian membuat header dan paket-paket ya, yang nanti akan melekat pada masing-masing paket data tadi. Kemudian melakukan proses routing ya, atau melalui internet networking ya, dengan menggunakan router atau switch layer ketiga. Nah ini biasanya layer yang ketiga ini biasanya berkaitan dengan proses routing ya, menentukan jalur ya. Kemudian layer kedua atau data link layer ini berfungsi untuk menentukan ya bagaimana bit-bit data ya. Jadi setelah sampai di layer kedua ini akan dirubah menjadi bit ya. Di bit kemudian dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame ya. Bit menjadi frame. Nah, kemudian pada level ini dikoreksi kesalahan, ada pengalamatan MAC address ya. Nah, ada pengalamatan kalau tadi di layer ketiga alamatan IP ya, pengalamatan IP internet protokol. Kalau di data link sudah di layer kedua data link, yaitu pengalamatan dengan menggunakan alamat MAC address atau pengalamatan perangkat keras. Jadi alamat MAC address atau alamat perangkat keras ya, yang bisa terdapat di perangkat atau perangkat yang bekerja di layer kedua ini adalah hub switch ya, switch router ya. Switch layer 2 itu atau grid ya, itu bekerja di layer kedua ini. Nah, mengenal alamat MAC address atau media access control address atau MAC address. Kemudian yang satu yang paling bawah ini layer paling bawah atau fisikal ini berfungsi untuk mendefinisikan setiap transmisi jaringan ya, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan ya, seperti halnya dengan Ethernet atau token ring ya, topologi jaringan dan pengabelan. Ini berada di layer fisikal. Nah, layer ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau network interface card itu
dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Jadi NIC atau Network Interface Card itu dapat berinteraksi dengan media transmisinya. Apakah media transmisinya itu menggunakan media kabel ataupun menggunakan gelombang radio atau radio frekuensi, yaitu wireless. Ini yang layer fisikal. Kalau kita lihat di sini ada tadi ya 7 layer. Layer fisikal, data link, layer ke-1 ya paling bawah itu fisikal, kemudian layer kedua data link, kemudian yang ketiga adalah network, yang keempat itu transport, kemudian yang 5 session, 6 presentation, dan 7 application. Perangkat yang bekerja di setiap layer fisikal itu ada perangkatnya, ada hub, ada repeater ya. Jadi hub, repeater itu bekerja di layer 1, yaitu layer fisikal ya. Kemudian layer kedua atau data link, perangkat yang bekerja di layer kedua atau layer data link itu adalah bridge dan switch. Karena bridge dan switch itu sudah bisa mengenal MAC address itu ya. Jadi tadi di layer kedua tadi kan MAC address. Ada MAC address pengalamatan dengan menggunakan media access control address atau MAC address ya. Kalau hub dan repeater ini kan belum bisa mengenal MAC address, sehingga dia berada di layer yang paling bawah, yaitu layer fisikal. Sedangkan di layer ketiga network itu ada perangkat yang namanya router. Tujuannya tadi adalah menentukan jalur tadi ya, proses routing di sana. Ya, jadi berarti di layer ketiga yaitu network, ya perangkatnya yang bekerja di layer ketiga adalah router. Kemudian ada satu perangkat yang ini produknya Cisco ya. Ada satu perangkat yang perangkat ini bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai dengan layer ketujuh, yaitu bisa bekerja mulai dari layer data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai layer ketujuh. Apa? Yaitu disebut dengan multi layer switch atau MLS. Jadi ada perangkat dari produknya Cisco, perangkat ini bisa difungsikan atau bisa berfungsi pada mulai layer kedua, ketiga, dan sampai dengan layer ketujuh. Ini ya. Jadi bisa difungsikan untuk switch atau bridge ya. Layer kedua kan bisa difungsikan untuk di layer, bisa bekerja pada layer ketiga yaitu routing. Kemudian bisa bekerja sampai layer application. Ini MLS atau multi layer switch. Kemudian komunikasi antar layer. Komunikasi antar layer ya, suatu layer itu dapat berkomunikasi secara vertikal dengan layer lainnya ya, yang tepat berada di atasnya atau tepat berada di bawahnya. Jadi komunikasi layer yang pertama adalah komunikasi secara vertikal. Itu layer yang vertikal itu ya atas bawah. Misalkan tadi layer data link dengan layer network ya. Jadi ini kan komunikasinya vertikal. Network dengan data link atau data link dengan network ini vertikal. Network dengan transport atau transport dengan network. Ini kan komunikasinya vertikal. Ya, jadi komunikasi secara vertikal yaitu dengan layer lain yang berada tepat di atas atau tepat di bawahnya. Contohnya tadi layer data link dengan berkomunikasi dengan layer fisikal atau network itu. Namun layer data link tidak bisa berkomunikasi dengan layer application ya. Data link ini tidak bisa berkomunikasi dengan layer application langsung atau berkomunikasi dengan transport, tidak bisa melewati network ya. Artinya tepat di atasnya atau tepat di bawahnya. Data link ya dengan network atau dengan fisikal, komunikasi vertikalnya. Tidak boleh lompat ya, data link dengan transport atau data link dengan session tidak bisa. Jadi data link dengan network atau data link dengan fisikal. Ini komunikasi vertikal, itu tepat di atasnya atau tepat di bawahnya. Kemudian suatu layer juga dapat berkomunikasi secara horizontal ya, dengan layer yang sama pada host yang lain ya. Artinya layer transport bisa berkomunikasi dengan layer transport. Ini host yang pertama ya, ini host A misalkan. Host A ada 7 layer ini kan, ada physical, data link, dan sampai application. Kemudian host B juga ada 7 layer ya, physical, data link, network, transport, session, dan presentation sampai application ya misalkan. Nah itu transport yang ada di host A itu bisa berkomunikasi secara horizontal dengan layer transport pada host B. Itu layer komunikasi secara horizontal. Nah ini terjadi secara
virtual. Terjadi secara virtual artinya terjadi tidak secara langsung. Berbeda kalau komunikasi vertikal tadi kan terjadi secara langsung karena tepat berada di layar di atasnya atau tepat berada di layar di bawahnya. Nah, untuk komunikasi horizontal ini terjadi secara virtual artinya tidak langsung. Ya, karena berkomunikasi dengan layar yang sama pada host yang lain ya, host yang lain. Nah, itu ya. Kemudian informasi mengalir dari layar ke satu dengan layar yang ke lain. Jadi informasi atau data yang mengalir dari layar ke satu menuju ke layar yang lain itu akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi. Jadi data atau informasi yang mengalir dari layar ke satu dengan layar yang lain itu akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi. Ya, untuk memahaminya kita bisa lihat ilustrasinya berikut ya. Misalkan informasi itu berawal dari layar yang paling atas ya. Informasi berawal dari layar yang paling atas yaitu layar application ya. Informasi berasal dari layar application, kemudian informasi akan melewati layar di bawahnya application yaitu layar presentation dan layar session. Ya, biasanya pada tahap ini belum dilakukan perubahan bentuk atau belum dilakukan transformasi data. Biasanya data atau informasi yang melalui layar application, presentation, dan session ini masih berupa atau masih disebut dengan PDU atau protokol data unit atau masih bisa disebut dengan data ya, masih berupa data saja. Jadi belum mengalami perubahan bentuk atau transformasi. Jadi pada waktu informasi melalui layar application, layar presentation, dan layar session itu informasi belum mengalami perubahan bentuk atau belum mengalami transformasi data, masih berupa PDU atau protokol data unit atau biasa disebut dengan data saja. Ya, kemudian baru sampai setelah melewati layar session yaitu layar ke-5 baru informasi itu atau data akan masuk di layar ke-4 yaitu layar transport. Nah, setelah masuk di layar transport atau layar ke-4 itu baru data tersebut baru mengalami transformasi atau mengalami perubahan bentuk lain. Dirubah menjadi apa? Setelah masuk di layar transport, yang tadinya data itu dirubah atau ditransformasi menjadi segmen. Ya, jadi tadi melalui application, presentation, dan session itu belum mengalami perubahan bentuk, masih berupa data. Kemudian data mengalir di layer ke-4 yaitu layer transport. Ya, baru setelah sampai di layer transport, maka data akan mengalami perubahan bentuk, akan mengalami transformasi ke bentuk lain yaitu menjadi segmen. Ya. Kemudian segmen, ya, setelah sampai di layer ke-4 transport berubah data menjadi segmen, kemudian segmen akan mengalir ke layer di bawahnya transport yaitu layer network. Ya, segmen akan mengalir menuju ke layer ketiga yaitu layer network. Kemudian segmen-segmen setelah masuk di layer network akan dilakukan transformasi atau perubahan bentuk menjadi paket. Ya, jadi segmen masuk ke network dirubah atau ditransformasi menjadi segmen atau biasa disebut dengan datagram. Ya, disebut paket data atau biasa juga disebut dengan datagram. Itu ya. Nah, kemudian paket akan mengalir di layer di bawahnya network yaitu layer data link ya paket-paket akan masuk mengalir ke layer data link, kemudian paket akan ditransformasi atau dirubah bentuk menjadi frame ya. Setelah sampai di layer kedua data link, paket data tadi dirubah menjadi frame ya. Kemudian yang terakhir, frame akan mengalir di layer yang paling bawah, layer ke-1 yaitu physical. Maka frame akan mengalir ke layer fisikal dan akan dilakukan perubahan bentuk atau ditransformasi menjadi bit ya atau bit-bit ya. Nah, ini setelah sampai di layer paling bawah fisikal, frame dirubah menjadi bit. Kemudian baru bit-bit ini akan diubah ya menjadi besaran listrik menjadi besaran listrik ya seperti arus listrik atau gelombang elektromagnetik sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Media transmisi yang digunakan apa? Apakah kabel? Kalau menggunakan kabel maka bit-bit tadi dirubah menjadi arus listrik ya. Tetapi kalau menggunakan media transmisinya menggunakan wireless atau gelombang radio, maka bit-bit tadi dirubah menjadi gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Gitu ya, karena sudah sampai di layer fisikal, layer yang paling bawah, maka
frame dirubah menjadi bit, kemudian bit-bit itu akan mengalir ya, akan mengalir melalui media transmisi. Nah, sebelum mengalir ke media transmisi, maka bit-bit ini akan diubah sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Apakah kabel, apakah gelombang radio atau wireless. Kalau menggunakan kabel media transmisinya, maka bit-bit dirubah menjadi arus listrik. Namun kalau di media transmisi yang digunakan menggunakan wireless atau apa namanya gelombang radio, maka ya di bit-bit tersebut dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Itu kira-kira gambaran dari apa data atau informasi yang mengalir dari layer ke-7 sampai dengan layer fisikal. Nah, proses perubahan bentuk atau transformasi tadi dari satu layer ke layer yang lain tadi ya, dari application, presentation, dan session, informasi berubah menjadi data, masih berupa data, belum mengalami perubahan bentuk, kemudian baru data masuk di layer keempat yaitu transport, data dienkapsulasi atau dirubah, ditransformasi ya menjadi segmen, ya, segmen-segmen, kemudian segmen mengalir di layer yang ketiga yaitu layer network, segmen diubah atau ditransformasi menjadi paket ya, atau datagram, kemudian paket atau datagram masuk di layer menuju ke layer yang kedua yaitu layer data link, maka ditransformasi atau dirubah menjadi bentuk apa tadi frame ya, ke layer kedua itu frame, kemudian frame masuk ke layer yang paling bawah yaitu layer fisikal, maka frame-frame akan dirubah menjadi bit ya, kemudian bit-bit akan keluar dari layer fisikal ya menuju ke sesuai dengan media transmisi yang digunakan, apakah media kabel atau menggunakan wireless. Kalau menggunakan kabel maka bit-bit itu akan dirubah menjadi arus listrik. Namun kalau menggunakan wireless, maka bit-bit akan dirubah menjadi gelombang elektromagnetik atau radio frekuensi. Itu ya, jadi proses perubahan bentuk dari layer ke layer yang satu itu dengan menambahkan header ya khusus ya. Dan proses itu disebut dengan enkapsulasi atau proses enkapsulasi. Ya, proses enkapsulasi ini terjadi berulang-ulang ya hingga data itu diubah menjadi bit tadi ya, sampai di layer ke-1 fisikal dirubah menjadi bit. Ya, setelah informasi atau berupa bit itu dibawa ya ke melalui media transmisi, kemudian sampai di host tujuan atau host target atau di komputer tujuan, maka prosesnya dibalik. Ya, kalau kita mengirimkan data dimulai dari layer yang paling atas yaitu fisikal, kemudian setelah diterima oleh diterima oleh komputer tujuan, maka prosesnya dari bawah, dari fisikal. Ya, selain proses melepas header ya dari layer fisikal menuju ke layer data link sampai dengan application itu disebut dengan dienkapsulasi. Ya, gitu ya. Jadi proses enkapsulasi ini adalah proses perubahan bentuk ya data dari layer application sampai dengan fisikal dengan menambahkan header. Sedangkan proses dienkapsulasi itu proses melepas header. Proses melepas header dari layer fisikal sampai dengan layer application ya. Ini proses dienkapsulasi ini terjadi setelah bit-bit itu sampai di komputer tujuan atau di komputer target. Ya, itu setelah bit-bit sampai di komputer tujuan atau komputer target, maka prosesnya adalah dilakukan proses dienkapsulasi yaitu melepas header ya, melepas header yang tadi dibentuk pada waktu proses enkapsulasi tadi. Ini ya. Ini untuk memahami lebih jelas kita bisa jelaskan ya. Nah, misalkan ini ada seorang user ya, ingin menulis mengirimkan email ya. Ada seorang user misalkan ingin mengirim email. Katakanlah ada seorang user sedang menulis email menggunakan aplikasi Microsoft Outlook ya. Microsoft Outlook itu aplikasi yang biasa digunakan untuk mengelola email ya, mengelola email ya, dengan menggunakan Microsoft Outlook. Nah, misalkan user menuliskan email dengan menggunakan aplikasi Microsoft Outlook, ya, kemudian setelah ditulis ya isi email itu ditulis dengan menggunakan Microsoft Outlook, kemudian setelah si user itu menekan tombol send ya, dengan menekan tombol kirim atau menekan tombol send, maka isi email yang tadi dituliskan ya, isi teks email yang tadi dituliskan dengan menggunakan Microsoft Outlook setelah Halo, suaranya kurang jelas. Halo. Sudah Pak. Tadi agak kecil suaranya. Oh ya. Sudah ya? Sudah. Oke, setelah tadi seorang user menekan tombol send, maka
isi email yang tadi ditulis oleh seorang user itu dirubah menjadi data ya setelah ngeklik tombol send. Kemudian proses konversi ini dilakukan pada layer presentation karena Microsoft MS Outlook sendiri itu berada di layer paling atas yaitu layer application ya. Jadi user mengetikkan atau menuliskan isi email ya, dengan menggunakan Microsoft Outlook itu berarti Microsoft Outlook itu berada di layer paling atas yaitu layer application. Nah setelah diklik tombol send maka yang tadinya isi email itu informasi maka ditransformasi atau dirubah menjadi data ya. Itu terjadi di layer konversi itu dilakukan pada layer presentation ya karena Microsoft Outlook-nya berada di layer application, kemudian proses konversi ini dilakukan proses konversi dari isi email menjadi data dilakukan di layer presentation. Sementara di layer ke-5 yaitu layer session itu akan melakukan request sebuah session baru yang nanti akan ditangani di layer ke-4 yaitu layer transport. Ini ya. Jadi ini ilustrasinya. Kemudian makanya di layer application, presentation, dan session ini masih berupa data, belum mengalami perubahan bentuk. Kemudian setelah data keluar dari layer session menuju ke layer keempat yaitu layer transport, maka akan dilakukan enkapsulasi ya. Dilakukan enkapsulasi data menjadi segmen ya tadi ya. Kemudian ditambahkan ya, merubah atau melakukan enkapsulasi data menjadi segmen-segmen dan ditambahkan header di bagian awal data. Header ini berisi informasi ya, informasi transport layer seperti nomor port, jenis protokol yang nanti akan digunakan. Ya, yang nanti informasi ini ya, informasi dari header ini yang berisi nomor port, jenis protokol komunikasi yang digunakan, ya informasi ini nanti akan dimanfaatkan oleh komputer tujuan atau komputer 2 ya, untuk menentukan apa aplikasi yang tepat untuk membuka data ini ya. Nah, untuk menentukan aplikasi yang tepat ya. Sehingga informasi itu bisa yang dikirim tadi itu akan ditangani dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan pada komputer 2. Ini setelah sampai di layer transport. Kemudian setelah itu segmen-segmen masuk ke layer yang ketiga yaitu layer network. Ya, pada layer network ini segmen-segmen akan dilakukan enkapsulasi atau dilakukan perubahan bentuk menjadi paket ya, menjadi paket atau datagram tadi. Dan dengan menambahkan header di bagian depan segmen tadi. Header ini berisi di alamat asal dan alamat tujuan dari network. Ya, berarti berisi alamat asal data dan alamat tujuan dari jaringan yang dituju itu mana. Ini layer ketiga. Jadi segmen dirubah menjadi paket dan ditambahkan header. Headernya berisi alamat asal dan alamat tujuan. Kemudian paket-paket akan masuk di layer kedua yaitu layer data link ya, maka paket akan dilakukan enkapsulasi menjadi frame-frame yang ditambahkan header di bagian awal. Nah, header ini akan berisi alamat MAC address ya, alamat MAC address asal dan alamat MAC address tujuan. Nah, ini setelah sampai di layer kedua maka paket data atau paket tadi dirubah menjadi frame dan ditambahkan header ya, header ini berisi alamat MAC address asal dan alamat MAC address tujuan. Oke. Kemudian yang selanjutnya frame akan masuk ke layer yang paling bawah yaitu layer fisikal ya, layer fisikal frame dirubah menjadi bit tadi ya, dirubah menjadi bit-bit. Kemudian setelah itu bit-bit akan meninggalkan layer fisikal ya, dirubah sesuai dengan media transmisi yang digunakan tadi ya, apakah kalau menggunakan kabel ya dirubah menjadi sinyal listrik atau arus listrik, kalau menggunakan kabel FO fiber optik dirubah menjadi intensitas cahaya misalkan, atau jika laser atau infrared ya jangan bukan intensitas cahaya, atau kalau menggunakan WiFi atau Bluetooth ya dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Itu sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Ya, bit-bit itu akan dirubah sesuai dengan media transmisi yang digunakan ya. Ini ilustrasi dari enkapsulasi. Nah, informasi yang mengalir ya melalui media jaringan menuju komputer tujuan ya. Setelah sampai di komputer tujuan atau komputer 2 atau komputer tujuan ya, maka prosesnya kebalikan. Setelah sampai di komputer tujuan maka prosesnya melalui dari layer paling bawah ya, karena
di layer berapa? Layer ke-7, layer ke-1 ya, di bawah, yaitu layer fisikal. Dan dilakukan untuk melepas header tadi ya, headernya dilepas satu persatu sampai di fisikal header dilepas, sampai kemudian naik di layer data link headernya dilepas. Tadi di layer 1 kan bit ya, bit ada headernya dilepas, kemudian bit masuk ke layer kedua yaitu data link berubah menjadi apa tadi, frame, headernya dilepas, kemudian masuk di layer ketiga menjadi paket data, headernya dilepas, paket data masuk ke layer transport ya, menjadi segmen ya, di headernya dilepas, kemudian segmen masuk di layer session berubah menjadi data, data masuk di layer presentation data, kemudian layer application ya, sehingga data bisa dibuka kembali secara utuh. Itu kira-kira untuk simulasinya. Kemudian untuk, mohon maaf ini sebenarnya ada simulasinya, ada ininya apa, video ininya, simulasinya ya. Tapi berada di datanya tidak di saya bawa, berada di laptop satunya. Tapi nanti bisa dilihat di e-learning ya untuk simulasinya, videonya. Nanti ada rekamannya, nanti bisa dilihat di e-learning ya untuk simulasi proses enkapsulasi dan deenkapsulasinya. Kemudian perangkat di network dalam OSI tadi ya, ada perangkat yang bisa bekerja di OSI layer, yaitu layer ke-1, 2, dan 3. Ya, kalau yang MLS tadi, perangkat ini bisa bekerja di layer kedua sampai dengan layer ke-7. Ya, namun ada perangkat yang memang hanya bekerja di salah satu layer saja, misalkan di layer ketiga atau layer network. Ini router. Router ini bekerja pada layer ketiga, yaitu layer network. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ke router, belajar mengenai router ini bekerja pada layer ketiga atau layer network. Ya biasanya berkaitan dengan pengalamatan atau tracing atau routing ya, penentuan jalur atau penentuan rute atau routing. Ya, tapi saat ini dikembangkan ya router yang bisa bekerja juga pada layer keempat, yaitu layer transport. Ya, biasanya router yang sudah memiliki fungsi firewall ini dia sudah bisa bekerja selain di layer ketiga juga bisa bekerja di layer keempat. Jadi router-router saat ini kan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas tambahan ya, fungsi tambahan yaitu sebagai firewall, maka router tersebut bisa difungsikan di layer ketiga maupun di layer keempat. Kemudian ada bridge tadi ya, bridge itu bekerja di layer kedua, bridge dan switch itu bekerja di layer kedua, karena bridge dan switch itu bisa mengenal alamat MAC address. Ya. Layer ini tidak menyediakan protokol routing dan addressing atau alamat lokal, namun bridge ini bisa mengenal alamat fisik ya atau MAC address. Ya memang biasanya kemarin sudah disampaikan ya di pertemuan kemarin di komponen jaringan itu kan ada bridge. Bridge itu digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda, yaitu bridge ini bisa mengenal MAC address. Portnya hanya 2. Berbeda kalau switch sama-sama switch juga bisa mengenal MAC address, namun portnya lebih dari 2 ya. Jadi switch juga bekerja pada layer kedua. Switch ini juga berfungsi sebagai sentral atau konsentrator ya, sehingga dapat dipandang karena portnya lebih banyak ya daripada bridge, maka switch ini juga bisa dipandang sebagai multi-port bridge. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada perangkat dari Cisco yang dikembangkan, yang perangkat ini bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai layer ke-7, yaitu apa? MLS atau multi-layer switch. Ini bisa beroperasi atau dapat beroperasi pada layer kedua sampai dengan layer ke-7. Ya, ini sehingga switch semacam ini yang memiliki fitur tambahan yang tidak ada pada switch tradisional yang kita jumpai. Nah, ini produk dari Cisco. Dan hub ini bekerja di layer ke-1 karena hub ini belum mengenal atau tidak bisa mengenal MAC address. Ya, hub tidak bisa mempelajari atau mengenal alamat hardware atau MAC address. Sehingga informasi yang datang ke hub maka akan diteruskan secara broadcast ya. Ya, seperti kemarin sudah dilihat ya komponen jaringan, maka ada hub, bedanya hub dengan switch ya, kemarin sudah dilihat ya, kalau hub itu akan, kalau ada informasi yang datang dari menuju ke hub maka akan diteruskan ya secara menyeluruh ke host tujuan, sedangkan kalau switch karena dia sudah mengenal MAC address maka informasi yang datang akan diteruskan kepada host yang dituju saja gitu ya. Kemudian yang terakhir repeater ini bekerja pada layer 1 juga ya.
layer fisikal, yaitu repeater ini digunakan untuk apa kemarin, untuk memperkuat sinyal ya. Kemarin sudah disampaikan di pertemuan kemarin ya, di komponen jaringan ada repeater, yaitu berfungsi untuk memperkuat sinyal. Jadi agar sinyal yang melemah itu tetap bisa dikuatkan kembali sehingga bisa sampai ke komputer tujuan. Itu kira-kira. Itu kira-kira ya. Jangan nanti tugas bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Ini apa namanya, simulasinya mengenai enkapsulasi dan deenkapsulasi nanti bisa dilihat di materi videonya ya. Kebetulan ini saya enggak bawa ininya apa simulasinya ya. Ada di laptop satunya sehingga tidak bisa tampilkan. Kira-kira diupload jam berapa nanti? Ini sebentar ya, habis ini tak upload. Ada pertanyaan enggak? Karena sudah ada rekamannya, sebenarnya tinggal di linkkan saja ya. Kalau yang software anunya ini sudah tak aktifkan, silahkan melakukan presensi dan apa namanya bisa lihat materi, dan simulasinya berada di video materi ya, dan bisa dilihat di video materinya itu untuk simulasi apa namanya mengenai oscillator tadi, mengenai enkapsulasi dan deenkapsulasinya tadi. Itu ada pertanyaan. Kemudian untuk PTM ya, nanti praktek pertama itu rencana kita mau pengkabelan, karena kemarin belum coba praktek pengkabelan ya. Mungkin nanti untuk praktek pengkabelan itu Anda harus bawa ini sendiri apa, bahannya sendiri. Jadi bahannya kabel dengan konektornya sendiri. Gimana kira-kira? Kalau UTP itu Pak. Ya kabel UTP atau kabel UTP atau kabel STP itu ya. Konektornya konektor RJ45 itu. Oh iya Pak. Kalau tangnya Pak? Tangnya nanti insya Allah disediakan di kampus. Oh iya Pak. Kalau punya ya Bu harus dibawa, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa karena nanti disediakan di kampus. Yang jelas nanti jangan ada bawa ini sendiri, kabel bahannya ya, bahannya kabel. Nanti satu orang bawa kabel ya, nanti untuk apa ya, nanti bikin 2 pengkabelan ya, kabel dengan strike dan pengkabelan dengan cross. Berarti ya satu orang ya berapa ya, satu itu 1,5 meter, berarti ya 3 meter lah satu orang ya. Satu orang. Ada rekomendasi belinya nggak Pak? Belinya di toko komputer atau toko elektronika ada. Ya Pate gitu yang di Solo. Di Solo, kalau di Solo itu toko komputer kan, setiap toko komputer ada di Vector ada di, atau toko apa namanya, toko elektronik atau toko listrik yang ada di ini ya, mana namanya di ini, di Gemblekan itu ya, Gemblekan itu ada kalau di Solo. Oh yang ini nanti itu. Ya. Itu ya. Nanti berarti untuk minggu depan ya, coba. Bentar ya, tak lihat ya. Kalau di ini kan pertemuan kelima ya. Kalau di Anda sudah dapat jadwalnya itu? Sudah dapat jadwalnya itu PTM itu? Sudah. Ya. Ya Pak. Ini kan dibagi dua kelompok kan, kelompok A, kelompok B kan. Iya. Kalau ini seharusnya ini kan kelima, itu kan kelompok A. Berarti kalau minggu depan kelompok B kan, ya. Iya Pak. Nah, berarti ikuti Ya, itu aja, ikuti jadwal itu aja ya. Nanti berarti ke depan kelompok anu B ya, kebetulan ke-6. Terus nanti ke 7-nya ya besok berarti pindah ke kelompok A gitu. Baik Pak. Ya. Disediakan itunya ya, bahannya ya. Kabelnya 3 meter sama Ya, konektornya. konektornya ya untuk cadangan ya jangan 2. Jangan anu kan, bikin 2 kabel kan Ya.
pingin 2 kabel kan butuh 4. Ya jangan sediakan 4 Ya. ditambahi gitu ya. Nanti kan kalau keliru itu kan sudah tidak bisa digunakan itu kan ya. Disediakan ya. Kan butuhnya sebenarnya Iya, Pak. ya butuhnya kan sebenarnya 4. Namun untuk apa namanya persiapan ya kalau nanti keliru kan ya disediakan ditambahkan 2 jadi 6 atau berapa gitu ya. Oke. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan ya? Cukup? Cukup ya Mas? Cukup. Cukup. Iya, kita selesai. Ya oke. Oke Cukup. ya berarti nanti berarti minggu depan untuk jadwal PTM-nya kita yang kelompok G dulu, kemudian nanti terus minggu depannya lagi baru kelompok. Nah gitu ya. Oh ya, saya mau tanya Pak, kalau yang di rumah, PTM di Ya rumah, nanti saya upload materinya, nanti tetap mengikuti di online, tetap mengikuti materi di online. tetap Ya nanti praktis saya juga. tidak, nanti materi sendiri ya. Nanti buka online apa e-learning. Oh, oke. Nanti untuk yang PTM pun juga tetap harus buka e-learning ya. Presensinya nanti di e-learning, tetap harus buka e-learning semua ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Iya, Ya. Pak. Oke, baik. Kalau cukup mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih. Selamat sore. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.